Halo kawan-kawan semua, ketemu lagi dengan saya Rizal, tutor dari Kutu Buku. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab hidrolisis garam. Seperti teman-teman tahu, garam adalah hasil reaksi dari asam dan basa. Tapi untuk bab ini, hidrolisis garam, garam yang akan kita bahas adalah nggak semua garam akan kita bahas. Pertama yang termasuk dalam garam di dalam bab ini adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Sekali lagi, jenis pertama yang akan bahas kita adalah asam lemah dan basa kuat, sumber garam yang pertama. Contohnya untuk dari golongan ini adalah garam dari CH3COONA, CH3COOK, HCONA, dan NaF. Bagaimana kita tahu kalau garam-garam ini berasal dari asam lemah dan basa kuat? Pertama, kita harus bisa menguraikan reaksi ketika garam ini terlarut. Ketika garam-garam ini terlarut di dalam air, maka dia akan terionisasi menjadi ion-ionnya. Pertama, misalkan CH3COONA, dia akan terurai menjadi CH3COO-. Ini berasal dari asam lemah karena CH3COOH ya, asam lemah, dan sedangkan Na+ berasal dari basa kuat yaitu NaOH. Gitu. Jadi untuk yang ini dia asam lemah ya, untuk yang ini ini bukan NaOH tapi ini adalah dari basa kuat. Basa kuat. Kemudian untuk CH3COOK dia berasal dari CH3COO- dari asam lemah, kemudian K+ dari KOH yang termasuk adalah basa kuat. Jadi kita harus bisa mereaksikannya. Ketika garam-garam ini sudah terionisasi menjadi ion-ion di dalam air, dia akan mengalami proses lebih lanjut yaitu proses hidrolisis. Tapi tidak semua komponen dari garam ini, ion-ion dari garam ini akan mengalami proses hidrolisis. Hanya ion yang berasal dari asam lemah saja. Contohnya yang ini dari CH3COO- dan Na+, hanya CH3COO- saja yang akan mengalami proses lanjut, yaitu proses yang kita namakan proses hidrolisis. CH3COO- ketika bereaksi dengan air terhidrolisis, maka akan menghasilkan CH3COOH dan H-. Begitu juga ketika kita mereaksikan HCOONA. HCOONA dia akan terionisasi menjadi HCOO- dan Na+. HCOO- itu asam lemah dari HCOOH, dan Na+ itu dari basa kuat itu dari NaOH. Tapi dari dua komponen ini hanya HCOO- saja yang akan bereaksi, akan terhidrolisis dengan air dan menghasilkan HCOOH dan H-. Itu juga dengan NaF, hanya F- saja yang asam lemah yang akan bereaksi dengan air. Sekali lagi, proses ini disebut proses hidrolisis parsial karena hanya satu komponen yang akan terhidrolisis dengan air, dan sedangkan komponen ion yang dari basa kuat ini tidak terhidrolisis. Dan karena di akhir reaksi terbentuk OH- untuk ketiga garam ini ya, maka garam hidrolisis ini bersifat basa. Jadi semua jenis garam yang berasal dari asam lemah dan asam basa kuat, garam hidrolisisnya bersifat basa. Jadi tolong diingat untuk ketentuan ini. Kemudian ada lagi garam jenis kedua, yaitu garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita punya NH4Cl misalnya. NH4Cl akan terionisasi di air menjadi NH4+ dan Cl-. NH4+ di sini adalah sumbernya dari basa lemah, sedangkan Cl- sumbernya dari asam kuat. Contohnya HCl ya, di sini asam kuat. Ini juga NH4Br sumber dari NH4OH yang merupakan basa lemah, sedangkan Br dari HBr yang merupakan asam kuat. Seperti di reaksi sebelumnya, tidak semua komponen ion dari garam ini akan terhidrolisis, hanya basa lemah saja, komponen dari basa lemah saja yang akan terhidrolisis lebih lanjut. Contohnya dari reaksi ini ya sama, hanya NH4+ saja, NH4+ saja yang akan bereaksi dengan air membentuk NH4OH dan H+. Dari sini kita melihat di akhir reaksi akan terbentuk ion H+. Ion H+ adalah komponen penyusun asam. Jadi untuk garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat sifatnya adalah garam bersifat asam. Ya, dan sama dua jenis garam ini jenisnya hidrolisis parsial. Ya, karena hanya satu dari dua ionnya saja yang mengalami hidrolisis yang dari komponen yang
lemahnya, asam lemah atau basa lemah. Sedangkan dari komponen kuatnya, basa kuat atau asam kuatnya tidak terhidrolisis. Kemudian untuk contoh yang berikutnya adalah garam yang berasal dari basa lemah dan asam lemah. Jadi dua-duanya lemah. Contohnya adalah CH3COONH4 dan HCOONH4. Kalau dia terurai di air, dia akan menghasilkan CH3CO- dan NH4+. Begitu juga dengan HCOO- dan NH4+ di sini. Dua-duanya ini dari asam lemah dan basa lemah. Ya, dia akan terproses terionisasi di air, kemudian dia akan terhidrolisis lebih lanjut. Dua komponen ini ya. Untuk yang pertama ini CH3CO-nya akan terhidrolisis dari ini, kemudian NH4-nya juga akan terhidrolisis di sini. Jadi dua komponen ion yang berasal dari basa lemah dan asam lemah akan terhidrolisis, dan disebut juga ini terhidrolisis sempurna karena dua komponennya terhidrolisis. Dan dari sini kita tidak bisa menentukan apakah garam ini bersifat asam atau basa. Secara langsung kita tidak bisa menentukan seperti garam yang sebelumnya karena dihasilkan OH- komponen basa juga H+. Dimana menentukannya adalah berdasarkan jadi dia bisa bersifat asam, bisa bersifat basa, dan bersifat netral, tergantung dari Ka dan Kb-nya. Kalau misalkan Ka-nya lebih besar daripada Kb, dia bersifat asam. Kalau Ka-nya lebih kecil daripada Kb, dia bersifat basa. Kalau misalkan Ka-nya sama dengan Kb, berarti H+-nya sama dengan OH-nya, berarti garamnya bersifat netral. Oke, kita ke rumus perhitungan. Untuk garam, jadi untuk hidrolisis garam ini, langkah pertama adalah ketika kita menemukan soal, tentukan sifat garamnya. Sifat garamnya asam, basa, atau garam yang mungkin asam atau basa. Kalau bersifat asam, rumusnya adalah seperti ini ya, Kw per Kb. Ya, kalau bersifat dikali koefisien seperti buffer yang sebelumnya, dan juga dikali konsentrasi garam. Kalau bersifat asam, Kw per Ka, dan dikali koefisien dan garam. Hanya beda di sini ya, Kb dan Ka. Kemudian untuk yang bersifat kita belum tahu asam atau basanya, itu adalah rasio antara Ka dan Kb dikali dengan Kw. Kw itu adalah konstanta air ya, 10⁻⁴ ininya besarannya. Kadang-kadang kita juga menggunakan nilai KH. KH itu adalah Kw per Ka atau Kw per Kb. Jadi nilai ini ya, Kw per Kb ini kadang-kadang bisa diganti dengan Kb. Kadang bisa diganti dengan KH. Jadi dengan akar KH dikali koefisien garam dikali dengan konsentrasi garam. Ya, begitu juga dengan ini, sama di sini nilai ini bisa diganti dengan nilai KH. Begitu. Jadi rumusnya relatif lebih simpel. Oke, untuk contoh soal pertama kita punya 100 ml larutan NH4Cl. 0,1 M dan 100 ml, diketahui Kb-nya sekian, tentukanlah pH ya. Seperti saya bilang di awal, untuk soal-soal hidrolisis kita harus bisa menentukan garam ini bersifat asam atau basa. Kita harus menentukan penyusunnya pertama. NH4 ini dari NH4OH, yaitu adalah basa lemah, sedangkan bukan ini, NH4Cl. NH4Cl itu dari NH4OH, itu basa lemah, sedangkan Cl dari asam kuat ya, HCl. Nah, dari dua komponen ini kita bisa menentukan kalau yang menentukan asam basa adalah yang kuatnya, komponen kuatnya. Jadi ini bersifat asam. Ya, jadi garam ini bersifat asam. Oke. Basa lemah dan asam kuat, dan yang kuatnya yang menang ya, dan menentukan jenis garamnya jadi bersifat asam. Kemudian kita tentukan rumusnya. Kalau misalkan asam berarti yang tadi adalah H+. Rumus H+ untuk garam hidrolisis adalah seperti ini. Lalu kita masukkan komponen-komponennya. Kw 10⁻⁻14, Kb-nya 10⁻⁻5. Satu dari mana? Satu dari NH4Cl. Di sini ini 1 ya, indeksnya kita kalikan 1, hasilnya adalah 10⁻⁵, jadi pH-nya 5. Seperti itu kurang lebih. Kemudian untuk yang kedua ada CH3COOBa, ini garamnya. Sekali lagi tentukan sifatnya sebelum kita mulai menghitung pH-nya seperti yang ditanyakan. Sekali lagi, garam ini terdiri dari basa kuat. Basa kuat dari mana? Basa kuat ini dari BaOH ya, BaOH 2 kali
dan asam lemah dari CH3COOH. Karena yang menentukan yang kuatnya ya basa kuat BaOH, berarti dia sifatnya garam ini bersifat basa. Kalau bersifat basa kita cari OH-, rumusnya seperti ini. Kita masukkan angka-angkanya. Ini jangan lupa ini 2 koefisien, karena koefisien di sini ada 2, indeksnya adalah garam, koefisien garamnya adalah 2. Jadi kita klikkan 2, ini udah dari konstanta, ini juga konstanta. Kemudian dapat POH-nya 5, pH-nya 14 kurang 5 yaitu 9. Soal berikutnya ada NH4OH direaksikan dengan HCl. Ya, kita nggak tahu nih apakah yang terbentuk, apakah buffer, apakah garam hidrolisis. Jadi NH4OH dicampurkan dengan HCl. Konsentrasinya masing-masing diketahui, volume juga di masing-masing diketahui. Kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, mau nggak mau teman-teman harus membuat reaksi kimia dan membuat konsep stokiometrinya. Tapi sebelumnya kita cari masing-masing molnya. NH4OH katanya volumenya adalah 100 ml, konsentrasinya 0,4, jadi kita bisa dapat milimolnya ya. Milimol sama dengan volume dikali konsentrasi. Juga dengan HCl 0,4 m ya dikalikan dengan volumenya 100 ml, jadi milimolnya juga sudah diketahui 40 milimol. Setelah kita hitung mol masing-masing, kita bisa bikin reaksi kimianya. Teman-teman harus bisa menguraikan reaksi kimianya dan menyetarakannya, kemudian bikin konsep ini mula-mula reaksi sisa seperti buffer ya, yang setelah kita bahas sebelumnya. Kita masukkan mol masing-masing seperti tadi sudah kita hitung. Mol NH4OH adalah 40 dari sini, sedangkan mol HCl 40 juga dari sini. Lalu kita menentukan reaksi pembatas dari reaksi yang sudah kita hitung ini, dan kita sama-sama tahu kalau misalkan komponen untuk menentukan reaksi pembatas kita cari mol paling kecil bagi dengan koefisien, dan ternyata dua-duanya sama. Sini koefisiennya juga 1, sini juga koefisiennya 1, jadi dua-duanya habis bereaksi. Jadi sini 40 habis bereaksi, di sini juga 40. Yang dihasilkan juga 40 milimol, ya H2O juga yang dihasilkan 40 milimol. Jadi di sisa reaksi di sini sudah tidak ada karena dikurangi 40 habis, hanya ada 40 milimol NH4Cl dan 40 milimol H2O. Kita baikkan yang H2O, bisa dibilang di akhir cuma ada NH4Cl, dan NH4Cl ini adalah garam yang bisa terhidrolisis. Jenisnya apa? NH4Cl ini berasal dari basa lemah, yaitu NH4OH, ini basa lemah ya. Basa lemahnya ini NH4OH, dan asam kuatnya adalah HCl. Jadi sifatnya apa? Sifatnya adalah yang kuat, yang menentukan. Jadi dia bersifat asam. Kalau misalkan garam sudah kita ketahui sifatnya, kita langsung bisa menentukan rumusnya, yaitu H+ sama dengan KW per KB. Kita tentukan mol NH4Cl. Sebelumnya kita sudah dapat NH4Cl ini 40 milimol ya. Sudah dapat. Yang volume total campurannya setelah dicampur adalah 100 ml, yaitu 100 ml dari HCl dan 100 ml dari NH4OH. Jadi totalnya adalah 200 di sini. Dibagi, jadi konsentrasi NH4Cl sudah dapat, ini 2 kali 10 pangkat minus 1 molar. Dan dari situ kita masukkan ke rumus yang H+ untuk garam hidrolisis. KW-nya sudah diketahui, KB juga diketahui. Koefisiennya jangan lupa ini 1 karena indeks dari NH4Cl hanya 1 ya di sini. Jadi kita masukkan 1 dan didapat pH-nya sama dengan 5. Oke, itu saja untuk bab hidrolisis. Tidak banyak yang bisa kita bahas. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung mention di akun media sosial kita. Kita sangat senang hati kalau bisa menjawab pertanyaan teman-teman, dan terus pantengin akun sosial media kita untuk mendapatkan informasi dan video-video terbaru. Terima kasih, salam.